Sabtu malam itu, Washington DC tiba-tiba membeku. Tembakan beruntun terdengar di persimpangan 17 Street dan Pennsylvania Avenue NW, satu blok dari jantung kekuasaan Amerika Serikat. Di dalam Gedung Putih, Presiden Donald Trump sedang membahas salah satu perjanjian paling krusial dalam pemerintahannya, kesepakatan damai dengan Iran. Dan di luar tembok keamanannya, seorang pria bersenjata baru saja membuka tembakan ke arah petugas Secret Service. Inilah yang terjadi. Seorang pria bernama Nasir Rebes, 21 tahun, mendekati pos pemeriksaan keamanan di luar kompleks Gedung Putih pada Sabtu malam waktu setempat. Petugas Secret Service berpakaian preman yang secara rutin memantau perimeter luar kompleks mendeteksi gerak-gerik mencurigakan. Mereka segera memanggil dukungan dari unit polisi Secret Service berseragam untuk mendekati pria tersebut. Tapi inilah yang tidak banyak orang ketahui, inilah yang terjadi. Begitu petugas mendekatinya, Bess tidak menyerah. Ia justru melarikan diri beberapa langkah, kemudian berbalik dan menembak ke arah agen-agen tersebut. Petugas membalas tembakan. Bess tertembak dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun kondisinya kritis. Ia tidak bertahan. Dalam hitungan menit, seluruh kawasan Gedung Putih dikunci rapat. Status lockdown diberlakukan. Polisi mengepung area. Sirene meraung dari segala arah. Menurut pernyataan resmi Secret Service, setidaknya satu warga sipil ikut tertembak dalam baku tembak tersebut, dilaporkan seorang remaja. Namun lukanya tidak mengancam jiwa. Tidak ada satupun agen Secret Service yang cedera dalam insiden ini. Masalahnya bukan hanya soal satu pria bersenjata. Ini adalah insiden ketiga yang melibatkan ancaman keamanan di sekitar Gedung Putih dalam kurang dari 2 bulan terakhir. Pada 25 April, terjadi penembakan di White House Correspondents' Dinner yang hampir merenggut nyawa pejabat tinggi. Pada 4 Mei, baku tembak kembali terjadi dekat Washington Monument. Secret Service kembali merespons dengan tembakan balasan mengenai seorang tersangka yang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dan kini malam 23 Mei, insiden ketiga. Menurut Deputy Director Secret Service Matt Quinn dalam konferensi pers, petugas bertindak sesuai protokol dan berhasil menetralisir ancaman sebelum menyentuh perimeter dalam kompleks Gedung Putih. Trump, menurut pernyataan resmi, berada di dalam Gedung Putih dan tidak terpengaruh. Tapi pertanyaannya bukan soal kondisi Trump malam itu. Pertanyaannya adalah, mengapa intensitas ancaman terhadap Gedung Putih terus meningkat? Reuters dan CBS News melaporkan bahwa FBI kini dilibatkan dalam penyelidikan untuk menelusuri motif Nasir Rebes. Apakah ini tindakan tunggal seorang individu yang tidak stabil? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, ideologi, jaringan, atau kemarahan yang lebih terstruktur yang sedang diselidiki diam-diam oleh Badan Intelijen Amerika? Kompas.com mencatat detail yang menarik. Insiden ini terjadi persis di momen Trump sedang aktif membahas perjanjian dengan Iran, sebuah negosiasi yang membelah Amerika secara tajam antara mereka yang mendukung dan yang menolak keras kesepakatan apapun dengan Tehran. Apakah itu kebetulan? Mungkin, tapi di Washington DC jarang sekali ada sesuatu yang benar-benar kebetulan. 3 insiden keamanan dalam kurang dari 2 bulan. 1 pria tewas, 1 warga sipil terluka, dan Presiden Amerika Serikat terus bekerja di balik dinding-dinding yang kini terasa semakin tipis dari ancaman di luar. Pertanyaan yang seharusnya dijawab bukan hanya siapa Nasir Rebes, tapi apa yang sedang terjadi di luar Gedung Putih yang membuat begitu banyak orang merasa cukup marah, cukup putus asa, atau cukup berani untuk menantang pertahanan paling ketat di dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah ini sinyal bahwa ketegangan politik Amerika sudah melampaui batas yang aman?